Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Syahid Abdullah, SSI MKOM. Perkenalkan, nama saya Sevan Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Data Science. Untuk soal pertama yaitu bukalah file dataset social network ads.csv. Pada dataset tersebut adalah salah satu dataset yang sering digunakan dalam analisis dan juga pemodelan prediktif di bidang pemasaran. Dataset ini berisi informasi mengenai pengguna media sosial yang melihat iklan dan apakah mereka membeli produk yang diiklankan berdasarkan beberapa atribut. Ada berapa fitur atau variabel pada data tersebut? Jelaskan menurut pemahaman Anda. Menurut pemahaman saya, dataset dari social network ADS adalah salah satu dataset yang sering digunakan dalam analisis dan pemodelan prediktif di bidang pemasaran. Dataset ini berisi informasi mengenai pengguna media sosial yang melihat iklan dan apakah mereka membeli produk yang diiklankan berdasarkan beberapa atribut. Fitur atau variabel pada dataset tersebut adalah yang pertama ada age, yaitu atribut untuk menampung data umur dari pengguna media sosial yang melihat iklan. Lalu ada estimate salary, atribut ini berfungsi untuk menampung data estimasi gaji pengguna media sosial yang melihat iklan. Lalu ada purchase, atribut ini untuk menampung data produk yang dibeli pengguna media sosial yang melihat iklan. Nomor 2, dari dataset tersebut, hitunglah mean, median, dan modusnya, jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya, varian atau ragam, dan standar deviasinya dari masing-masing atribut yang ada pada dataset tersebut. Yang pertama, mencari mean, median, modus. Saya akan buka RStudio. Yang pertama, kita untuk merunning dulu library dari reader untuk membaca dataset. Kita running terlebih dahulu, yaitu dengan Ctrl Enter atau menekan ikon run. Lalu kita baca datasetnya. Ctrl Enter kembali. Datasetnya sudah terbaca. Kita bisa menampilkan dataset dengan kode str dalam kurung data. Lalu kita bisa menampilkannya di konsol juga. Seperti ini dataset dari sosial media CSV. Lalu untuk mencari modus, karena pada R tidak ada fungsi bawaannya, kita buat dulu fungsi modusnya, yaitu seperti kode berikut. Kita run untuk fungsi modusnya. Selanjutnya pertama kita akan mencari mean dari age, median, dan juga modusnya. Maka mean, median, modus dari age akan muncul pada tab environment. Lalu kita akan mencari kuartil, ragam, dan deviasi dari age. Kita blok saja lalu kita run. Maka akan muncul pada tab environment. Lalu selanjutnya untuk salary dan juga purchase akan dilakukan hal yang sama, itu dengan merun kode yang sudah kita masukkan pada RStudio seperti ini. Lalu selanjutnya untuk kuartil, semua data telah tampil di environment, yaitu
dari mencari min, median, modus, kuartil, sampai deviasi dari setiap atribut. Berikut hasilnya saya tampilkan pada presentasi. Selanjutnya untuk nomor 3, dari dataset pada nomor 1, buatlah visualisasi datanya dalam bentuk scatter plot, histogram, dan juga box plot. Yang pertama, scatter plot. Berikut hasilnya, yaitu untuk menunjukkan hubungan antara usia pengguna dengan estimasi penghasilannya. Titik-titik yang tersebar secara acak tidak membentuk pola linear yang jelas, sehingga tidak terdapat hubungan yang kuat antara usia dan pendapatan. Terlihat pengguna dengan usia di atas 30 tahun cenderung memiliki penghasilan lebih tinggi. Pola ini juga dapat membantu dalam pemodelan perilaku pembelian. Kita akan mencoba simulasi pada RStudio. Kita hapus dulu tabel environment-nya. Pertama kita running kembali. Sebelumnya kita bersihkan dulu tab konsolnya dengan ctrl. Kita running kembali library readernya. Kita run kembali untuk datasetnya. Lalu kita bisa langsung meload library dari ggplot2. Lalu kita merunning untuk fungsi ggplotnya, maka akan muncul visualisasi data scatter plot perbandingan age dan estimated salary. Lalu untuk selanjutnya, histogram untuk masing-masing fitur atau variabel. Untuk deskripsinya saya tampilkan pada presentasi, yaitu mayoritas usia responden berada pada rentang 30-40 tahun, dan juga terlihat dua puncak yang tinggi, yaitu antara rentang 35-40, disusul juga rentang 30-35 tahun. Sebagian besar datanya terkonsentrasi di antara 25 hingga 45 tahun. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah orang dewasa dengan usia produktif. Ada sedikit orang yang berusia tua dibanding usia mudanya. Sebagian besar responden juga berada pada usia 25-45 tahun. Ada sedikit outlier di kedua ujung, yaitu usia sangat muda atau sangat tua. Distribusinya tergolong cukup normal. Saya akan mempraktikkannya pada RStudio. Kita tinggal merun fungsi dari histogram age-nya. Begini untuk tampilan dari histogram age. Lalu kita tampilkan histogram estimated salary. Untuk deskripsinya saya lanjutkan nanti. Lalu untuk histogram forecast kita run kembali. Pada estimated salary, gaji mayoritas responden pada rentang 40.000 hingga 90.000, dengan frekuensi tertinggi sekitar 60.000 sampai 80.000. Bukan sebuah distribusi normal, tapi lebih menyerupai distribusi eksponensial terbalik. Banyak orang yang digaji rendah sampai menengah dan semakin sedikit pada gaji yang tinggi. Untuk histogram forecast, jumlah individu yang tidak membeli jauh lebih banyak dibandingkan yang membeli. Sekitar 260 orang tidak membeli, sementara hanya 140 orang yang membeli produk. Selanjutnya untuk blogspot, saya praktekkan kembali.
blogspot. Saya bersihkan kembali untuk web plots-nya dan juga file environment-nya dan juga konsolnya. Oke, kita running kembali library dan datasetnya. Lalu untuk library ggplot dan recep 2, jangan lupa jika library error untuk menginstalnya terlebih dahulu. Oke, lalu untuk datanya kita ambil hanya numeric data yaitu age dan estimated salary. Lalu kita akan ubah format data ke long format. Lalu kita running untuk fungsi ggplot-nya untuk menampilkan box plot. Box plot sudah tampil pada tab plots berikut. Berdasarkan box plot dari dataset social network, pada variable age rentang usia responden dalam dataset bersekitar antara sekitar 18 hingga 60 tahun. Sebagian besar usia berada di antara 25 sampai 45 tahun. Dan juga median, yaitu garis tengah kotaknya terletak di antara 35 sampai 38 tahun. Terdapat beberapa nilai usia di bawah 20 atau di atas 55. Data usia cukup terpusat dan tidak terlalu menyebar. Tidak ada penyimpangan besar dari distribusi normalnya. Untuk variable estimated salary, gajinya berkisar sekitar 15.000 hingga 150.000. Mayoritas gajinya berada di antara 40.000 hingga 90.000. Mediannya mendekati 70.000 hingga 75.000. Terlihat beberapa outlier atas dengan nilai gaji yang sangat tinggi di atas 130.000. Distribusi gaji lebih melebar dan tidak simetris. Nilai ekstrimnya cukup signifikan di sisi atasnya, artinya hanya sedikit responden yang memiliki gaji sangat tinggi. Kesimpulannya, X cenderung tersebar normal, estimated salary memiliki distribusi miring ke kanan dengan outlier atas yang jelas. Box plot sangat membantu untuk melihat sebaran, median, dan deteksi outlier dari kedua variabel. Lalu untuk soal nomor 4, dari hasil visualisasi yang Anda hasilkan pada nomor 3, tentukan. Pertama, paling baik untuk melakukan eksplorasi data menurut saya yaitu box plot karena memberikan informasi tentang distribusi data, median, kuartil, dan outlier. Cocok untuk membandingkan dua variabel numerik sekaligus seperti atribut age dan estimated salary, lalu memudahkan kita melihat sebaran nilai dan mendeteksi outlier secara visual. Untuk histogram sendiri cocok untuk melihat distribusi frekuensi dari satu variabel. Histogram age menunjukkan sebaran umur pengguna, sedangkan estimated salary menunjukkan bagaimana estimasi gaji tersebar. Memberikan wawasan awal tentang apakah distribusi normal, miring ke kiri atau kanan. Untuk scatter plot cocok untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Pada scatter plot age with estimated salary, kita bisa melihat sebaran gaji berdasarkan umur, tapi tidak seefisien box plot untuk mengamati penyimpangan atau nilai ekstrim. Menurut saya, box plot merupakan salah satu cara untuk menampilkan ringkasan statistik 5 angka dari satu data numerik. Ini sangat berguna untuk memahami distribusi, penyebaran, dan juga deteksi outliernya. Lalu apakah terdapat nilai ekstrim atau outlier? Dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier khususnya pada dua variabel numerik yaitu age dan estimated salary. Dapat terlihat jelas pada hasil visualisasi box plotnya yang menunjukkan adanya titik-titik data yang berada di luar batas normal. Pada variabel S terdapat beberapa individu yang memiliki usia jauh lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan mayoritas data lainnya. Misalnya jika sebagian besar usia sekitar 25-45 tahun, maka usia di bawah 20 atau di atas 55 tahun akan dianggap sebagai nilai ekstrim. Pada estimated salary ditemukan beberapa nilai gaji yang sangat tinggi dan jauh di atas rentang gaji mayoritas responden. Titik-titik ini akan muncul di atas whisker bagian atas box plotnya yang menandakan bahwa nilai tersebut merupakan outlier atas upper outliers. Demikian presentasi UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.